Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Seorang muslim haruslah beriman terhadap hal-hal yang gaib yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang mulia. Dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah Azza wa Jalla. Ini harus menjadi keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Di antara perkara gaib yang harus diimani oleh seorang muslim adalah tentang adanya siksa kubur. Keberadaan siksa kubur telah ditetapkan termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam siksa yang sangat keras. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat di atas bahwa sesungguhnya ayat ini merupakan pokok yang agung dalam pendalilan Ahlus Sunnah, ma'asyiral muslimin. Wa hadhil ayatu aslun kabirun fi dalalil ahli sunnah ala adabil barzah fil kubur. Kata Ibnu Katsir bahwa siksa barzah di alam kubur itu ada, sebagaimana firman Allah yang telah kami kutip tadi, yaitu menceritakan bagaimana neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pada pagi dan petang. Adanya siksa kubur ditetapkan pula di dalam as-sunnah as-sahihah, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, adabul qabri haqqun." Qalatul Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan ba'da illa ta'udu min adabil qabr." Ya, kata Nabi, siksa kubur itu benar adanya. Aisyah berkata, tidaklah aku melihat Rasulullah melakukan suatu sholat kecuali setelahnya beliau berlindung dari siksa kubur. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Siksa kubur akan menimpa ruh dan jasad. Hal ini merupakan pendapat Ahlus Sunnah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Salah satu penyebab siksa kubur adalah tidak membersihkan diri atau tidak bertabir ketika buang air kecil, dan suka mengadu domba atau suka menyebar fitnah. Nabi SAW pernah berjalan bersama para sahabat melalui dua kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innahuma la yu'addabani wa ma yu'addabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa ammal akhar fakana la yastathiru min bauli." Kata Nabi, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa yang besar. Salah satu dari keduanya suka namimah, mengadu domba, dan yang lain, kata Nabi, tidak bertabir ketika buang air kecil. Maksudnya, ikhwanu fillah, tidak berhati-hati, tidak menjaga cipratan air kencing, atau tidak baik istinjaknya. Nah, ini penting sekali, toharoh. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fillah, hendaknya seorang muslim senantiasa berlindung dari siksa kubur. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang kami kutip tadi, hadis riwayat Aisyah, Rasulullah senantiasa berdoa setelah sholat. Maksudnya adalah ketika mau selesai sholat di tasyahud akhir sebelum salam, Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Doa ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila seseorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwanu fillah rahimakumullah, kita usahakan dalam setiap sholat, ketika tasyahud akhir sebelum salam, kita tidak meninggalkan bacaan doa yang disunahkan oleh Nabi dalam rangka kita berlindung atas 4 hal tadi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari keburukan fitnah dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwanu fillah, marilah kehidupan yang fana ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menuju alam berikutnya, yaitu alam barzah. Para ulama menyampaikan, barang siapa ketika memasuki alam barzah dengan kondisi yang baik, maka sesudahnya pasti akan baik. Tapi barang siapa ketika di alam barzah mengalami keburukan-keburukan, maka sesudahnya pasti akan mengalami lebih lagi keburukan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.